Halo, selamat pagi. Nah, pagi hari ini saya berencana membuat sup kacang merah. Kebetulan sup kacang merahnya sudah saya rebus dari jam 6 pagi ya. Ini persiapan untuk ada tamu spesial dari jauh yang meminta untuk dimasakin sup kacang merah. Nah, untuk proses pembuatan sup kacang merah ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Kalau teman-teman pingin yang enak, kita mengikuti aturan tradisional yaitu merebusnya dengan jangka waktu yang agak lama. Sedangkan kalau kita terburu-buru, kita bisa menggunakan bisa menggunakan ini presto ya, panci presto. Jadi lupa deh sama panci presto. Nah, saya memilih yang tradisional ya. Jadi saya memasaknya dalam jangka waktu yang sangat lama, 6 jam. Nah, sebenarnya untuk proses pembuatan sup kacang merah ini itu paling lama itu kita membutuhkan waktu itu sekitar 8, 9 atau 10 jam lah. Makanya kalau kami di Timor Leste atau Timur Timur, biasanya kami mulai masaknya di sore hari ya. Jadi keesokan paginya itu sudah lembut ya. Nah, ini kalau bahasa Portugisnya itu namanya feijão ya. Feijão. Jadi memang rata-rata setiap rumah tangga di Timor Leste itu dalam seminggu itu bisa 2 kali ya memasak sup kacang merah ini. Nah, biasanya ini kita menggunakan bahannya itu bisa menggunakan daging sapi, iga sapi ya, atau daging babi. Itu bagi yang saudara-saudara yang muslim di skip ya. Nah, bisa juga suka-suka kita mau pakai apalah ya. Nah, yang jelas semuanya berbahan dasar dari daging ya. Nah, di sini saya pakai daging babi karena memang ini permintaan ya. Nah, kebetulan tamunya ini nanti datang sekitar jam 2 siang. Nah, di sini bumbunya saya tambahkan kaldu, garam, dan juga micin sedikit ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak menyukai micin, di skip saja ya. Karena masing-masing orang pasti seleranya beda-beda. Kalau di sini saya tetap memakai micin tapi dalam jumlah yang kecil ya. Nah, untuk bahan dasarnya daging ini di sini saya rebusnya utuh ya. Saya rebusnya utuh, tapi pada saat penyajiannya nanti itu saya akan memotongnya menjadi kecil-kecil. Jadi tidak utuh seperti dalam gambar ini ya. Nah, ini sangat cocok sekali buat anak-anak ya, karena kalau anak-anak itu kan makan biji-bijian kayak sup kacang merah atau bahannya yang dari kacang merah ini sangat bagus buat anak-anak ya. Karena rata-rata kami di bagian timur sana selalu menggunakan kacang merah. Nah, kacang merah ini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Di tempat kami ada yang berwarna lorek-lorek ya, kata orang Jawa. Nah, setelah proses memasak kacang merah ini selesai, saya melanjutkan dengan membuat pindang. Ya, saya pengen sekali masak pindang kecombrang. Ya, di sini saya penggemar kecombrang karena memang enak luar biasa ya. Apalagi kalau menggunakan bawang yang sangat banyak. Dan juga lombok kecil ya. Sebenarnya ini paling enak kalau kita pakai lomboknya agak banyak ya. Berhubung karena saya dan anak-anak tidak begitu suka yang pedas-pedas, jadi di sini kami memakai lombok besarnya agak banyak dan bawang. Untuk lombok kecilnya sesuai selera masing-masing ya. Tapi saran saya lombok besarnya diperbanyak, lombok kecilnya diperbanyak ya. Maaf salah. Nah, ini prosesnya pelan-pelan ya. Ini
nanti kalau sudah layu, tercium aromanya, kita bisa memasukin pindang tadi ya. Nah, ini untuk kecombrangnya ini kalau di Jawa Timur itu yang saya tahu dari teman-teman tuh dari Trenggalek. Nah, bagi kawan-kawan yang ada di Trenggalek, terutama petani-petani, kalau bisa kecombrang ini dibudidayakan ya, karena luar biasa mahalnya ya. Untuk beli di pasar genteng itu isi 2 itu 15.000. Kalau untuk di hoki bambu itu 18.000 ya. Nah, ini sudah saya masukin bumbu-bumbunya. Di sini saya aduk-aduk, kemudian saya masukin pindangnya. Nah, ini karena baru pemula ya, saya bermain YouTube, mengedit video, jadi videonya agak ini ya. Nah, ini nanti luar biasa enaknya ya. Jadi saya suka sekali menggunakan kecombrang di bahan masakan apapun yang saya ini ya. Untuk ayam lodo atau yang berkari-kari itu pakai ini juga enak, pakai kecombrang juga enak banget. Nah, di sini sudah mulai matang. Ini saya kasih kecap sedikit. Kecapnya sesuai selera ya. Bisa banyak, bisa sedikit. Nah, di sini sudah proses tahap terakhir. Jadi menggugah selera sekali ya, rasanya luar biasa. Nah, ini prosesnya sudah matang. Nah, untuk bahan ketiga ini saya masak oseng-oseng kentang. Nah, kentang ini saya iris halus-halus ya, kayak batang korek lah. Kemudian ini juga ada wortel. Ini juga salah satu menu baru yang saya coba ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Bumbu-bumbunya sederhana aja. Nah, untuk kentang dan wortelnya itu kita harus cuci bersih ya, supaya patinya itu yang lengket-lengket di kentang itu biar ini, dan juga biar lebih cantik lah ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, ini sudah saya oseng-oseng ya. Nah, oseng-oseng. Ini juga enak banget ya. Mungkin teman-teman kalau lihat ada kentang nganggur, wortel nganggur, ini juga bisa menjadi opsi untuk buat sayur dadakan. Nah, biasanya juga saya bikin omelet ya, menggunakan kentang sama. Nah, ini saya masukin air sedikit. Setelah itu saya tambahkan bumbu cinta dan lain-lain supaya rasanya enak banget. Nah, ini kita tutup sebentar sampai layu ya. Nanti kalau sudah layu kita bisa ngangkatnya ya. Nah, ini juga makanan murah meriah tapi menyehatkan ya. Jadi kita tidak perlu harus makan yang mewah-mewah. Cukup sederhana saja sesuai dengan kantong-kantong kita ya. Dan juga disesuaikan dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, di sini setibanya saya memilih makan oseng-oseng potato dan pindang kecombrang karena memang saya lebih suka ini. Kalau untuk sup kacang merahnya nanti baru saya ini. Nah, di sini saya akan menikmatinya. Rasanya juga sudah saya coba, luar biasa enaknya. Nah, iya, di sini kita bisa lihat ya. Sebentar lagi akan saya eksekusi ini, karena memang perut saya sudah lapar sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencobanya, silakan di copy. Bahannya murah meriah, sederhana, dan tidak terlalu membuat kantong kita bokek. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.